Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kode keras Presiden kepada Menteri Agraria dan Kepala BPN untuk memberantas mafia tanah semakin serius. Sudah menjadi rahasia umum pemirsa, masyarakat sangat resah jika harus berhadapan dengan hal berurusan atau pengurusan sertifikasi tanah. Alhasil banyak sekali sengketa tanah terjadi di Indonesia. Apa kemudian yang seharusnya dilakukan Menteri Agraria dan Kepala BPN untuk memberangus dan memberantas mafia tanah yang kerap melibatkan pegawai BPN dan pihak berwenang lainnya? Untuk membahasnya telah bergabung dengan kami pagi ini Syafwan Rozi, pengamat kebijakan publik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selamat pagi Pak Rozi, salam sehat. Iya, Pak Rozi. Mohon di-unmute Pak untuk audionya. Ya, selamat pagi dan salam sehat. Baik, selamat pagi Pak Rozi. Pak Rozi, Presiden Joko Widodo meminta Menteri ATR Kepala BPN untuk menggebuk mafia tanah. Apakah Anda yakin ini bisa membuat mafia tanah gentar, Pak Rozi? Iya, ini kabar baik yang ditunggu oleh masyarakat ya, karena masyarakat memang sangat resah dengan banyak kejadian bagaimana mafia tanah menguasai ya lahan, bahkan memasukkan sertifikat yang mereka miliki. Nah, menurut saya momen ini penting buat kita sebagai bangsa. Kan kita tahu konstitusi kita mengatakan bumi, air, termasuk tanah dikuasai oleh negara. Kita tidak ingin dikuasai oleh mafia. Nah, dengan kepemimpinan Pak Cahyadi kita harapkan ya, ada momen yang pas dan mungkin ada kegentaran dari para mafia tanah. Tapi bagi saya ada yang lebih penting ya, bagaimana Satgas Mafia Tanah ini diperkuat dengan teknologi. Kita tahu ada beberapa kemungkinan untuk melindungi masyarakat dari sertifikat palsu ya. Kita tahu ada teknologi kearsipan yang kita sebut dengan blockchain ya. Kemudian ada sejenis DNA barcode yang bisa dijadikan semacam penanda bahwa sertifikat itu hanya diketahui oleh ATR dan BPN dan pihak pemilik. Itu satu momen yang penting. Yang kedua, kita harus membangun satu sistem kearsipan dinamis ya. Jadi ketika ada suatu transaksi tanah, kita harus merekam ya para saksi pemilik tanah, kemudian tetangga tanah, pihak pemerintah lokal untuk juga direkam untuk menyaksikan benar atau tidak pemilik tanah itu adalah yang bersangkutan. Jadi di masa yang akan datang susah bagi para mafia tanah untuk memasukkan atau memperdagangkan hanya dengan dokumen statis. Dia harus menyertakan juga dokumen dinamis. Itu yang penting, yang mungkin akan perlu dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Baik, Pak Rozi tadi ada mengatakan bahwa untuk Satgas Mafia Tanah ini harus dilengkapi juga dengan teknologi. Ini yang Anda maksud, apakah Satgas Mafia Tanah yang sekarang belum punya teknologi yang seperti Anda maksud, atau sudah ada tetapi perlu peremajaan? Ya, saya pikir sudah mulai, tapi perlu ada peremajaan dan ekstensifikasi, perluasan ke masyarakat, ke pelosok-pelosok ya. Jadi yang kita tahu kan dokumen girik yang sangat tradisional bentuknya, kemudian ada sertifikat yang juga kertas yang biasa, yang dokumentasinya bisa lebih mudah dipasukkan ya. Saya harap ke depan bisa diperkuat lagi dengan teknologi kearsipan yang terbaru ya. Saya sebut tadi ya teknologi blockchain atau barcode ya, sehingga itu bisa diverifikasi ya oleh pembeli tanah dan juga saya pikir bisa juga diselipkan dokumen dinamis dalam, kalau bisa ada chips ya. Kalau ada chip lagi dalam dokumen dokumen sertifikat tanah itu akan lebih susah lagi dipalsukan, sehingga mafia tanah itu akan berlomba ya secara teknologi kan. Mafia tanah punya uang, mereka punya teknologi, negara juga punya uang dan punya teknologi, tapi yang tidak bisa dikalahkan itu adalah sertifikat dinamis itu, bukti dinamis itu, merekam tentang sejarah tanah ya, siapa yang menjadi pemiliknya, kemudian saksi-saksinya diperkuat oleh pemerintah lokal. Itu akan menjadi semakin sempit ruang gerak mafia tanah di masa depan. Baik. Iya, soal sertifikat dinamis ini, seberapa urgent dan bagaimana untuk Indonesia? Apakah bisa segera untuk menerapkan hal itu?
Saya pikir kita harus punya peta jalannya ya. Jadi ada target jangka pendek, jangka tengah, dan jangka panjang. Yang bisa dilakukan dalam jangka pendek mungkin daerah perkotaan dulu yang akses tanahnya menjadi akses teknologinya menjadi lebih terjangkau. Kita dengar juga rencana Menteri Keuangan kan untuk akan menyatukan KTP dengan NPWP. Nah, saya juga sertifikat tanah ini adalah bagian dari itu juga ya. Jadi bagaimana kita punya single card identity, termasuk juga dokumen-dokumen publik seperti sertifikat tanah, paspor dan lain-lain itu akan disatukan dalam satu teknologi dalam jangka Baik. menengah dan panjang. Saya pikir peta jalannya harus dibangun. Baik, Pak Rozi, kalau kita tahu kan sekarang mafia tanah ini seperti sudah beredar bebas, tetapi juga di sisi lain sulit diberantas begitu ya. Nah, penyebabnya selain tadi Anda katakan masih lebarnya celah untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal itu, apakah juga ada backingan-backingan oknum tertentu untuk memuluskan aksi para mafia tanah ini, Pak Rozi? Ya, selama ini dugaan yang sering kita dengar ya, masyarakat merasakan ada hal-hal seperti itu sehingga disebut dengan mafia kan. Tapi kita yakin dengan kesungguhan Presiden Jokowi dan Kementerian ATR BPN ini untuk negara harus hadir, negara harus kuat gitu. Dia akan menegakkannya ya, menangkap para pelaku, kemudian menyajikan proses peradilannya, dan ini akan semakin memperkuat bahwa negara ini sangat serius dalam menegakkan kedaulatan gitu ya. Saya pikir dengan prosesi pro justisia yang sudah dilakukan ini akan menjadi penanda bahwa persoalan mafia tanah akan sangat serius dan diduga misalnya oknum dan pihak-pihak yang terlibat juga akan berpikir berkali-kali ya. Apalagi nanti kalau kita sudah membangun teknologi kearsipan yang semakin maju, ini semakin susah untuk para oknum melakukan pelanggaran-pelanggaran yang diduga oleh masyarakat selama ini. Selain adanya oknum, dari analisa Anda, apakah mafia tanah di Indonesia ini saling terkait satu sama lain, membentuk jaringan tertentu, atau seperti apa sebetulnya hingga marak dan sulit nampaknya diberantas? Itu yang kita lihat bagaimana pengalaman Pak Dino Patijalal misalnya ya. Itu sudah kita bisa lihat bahwa tanah yang tidak diketahui siapa pemiliknya atau pemiliknya kurang peduli gitu ya, atau masih sertifikatnya masih ada di penyimpanan di bank barangkali, itu juga menjadi suatu tanda tanya besar kok dokumen-dokumen pribadi bisa diketahui oleh orang lain gitu. Itu juga indikasi bahwa dugaan masyarakat ada mafia tanah itu memang hadir, memang ada gitu ya. Karena itu kita harus dukung pemerintah, dukung negara untuk menegakkan kedaulatan tentang hak milik ini. Kan kalau kita lihat hak asasi manusia dan demokrasi itu tumbuh dasar dengan pengakuan bahwa hak milik, hak hidup itu diakui oleh negara dan dijaga oleh negara. Jadi ketika ada mafia tanah tadi yang kita ceritakan, ini semacam tantangan besar buat kita dalam era demokrasi ini, bahwa demokrasi akan mengontrol itu, memperbaiki itu, mengkoreksi itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Menteri ATR sekarang adalah satu penanda bahwa kita ingin ada demokrasi substantif di negara ini. Ada kedaulatan rakyat, ada upaya negara menjaga hak milik gitu ya. Dengan begitu mafia tanah juga berpikir berkali-kali untuk melakukan modus-modus yang pernah mereka lakukan. Baik, Pak Rozi, untuk melakukan modus-modus yang sering kali dipraktekkan begitu ya oleh para mafia tanah, biasanya pihak mana saja yang sering kali terlibat? Karena untuk menjaga keamanan ya, untuk bisa memuluskan aksinya tidak mungkin mafia tanah ini hanya bergerak sendirian. Selain dugaan oknum BPN, Anda menduga dari pihak mana saja yang terlibat dalam kasus mafia tanah di Indonesia? Ya, kita tahu memang notaris ya, profesi yang punya wewenang, keahlian untuk mencatat dokumen hak tanah gitu ya, sertifikat, mulai dari para notaris. Kita tahu banyak orang yang mengurus tanahnya dan meminta bantuan notaris, dan ini kadang-kadang dokumen ini diketahui ya kode-kodenya oleh para notaris, dan itu berpeluang dipakai untuk membuat sertifikat yang serupa gitu, sertifikat asli tapi palsu. Jadi memang kita mengharapkan asosiasi notaris di Indonesia betul-betul menjaga marwahnya dan
menegakkan kode etik di antara para notaris sehingga kepercayaan publik makin baik dengan momentum yang tepat ini gitu. Yang kedua, barangkali memang orang menduga di kementerian ya. Kalau kita lihat memang dengan adanya momentum ini, saya yakin betul birokrasi kita khususnya di Kementerian ATR dan BPN akan lebih serius menjaga integritas itu ya. Kita kenal sekarang sudah ada zona integritas gitu ya, sudah ada mekanisme berlapis pengawasan ya, internal dan eksternal. Saya pikir ini para pihak juga yang diduga tadi akan berpikir berkali-kali gitu untuk kembali melakukan modusnya. Baik, pertama berarti modus pengurusan tanah itu ya, apalagi modus yang seringkali dipraktekkan oleh mafia tanah? Ya, seringkali dokumen palsu itu dibuat dengan bekerjasama dengan aparat desa. Ini juga kita harus antisipasi ya. Jadi bagaimana biasanya ada tembusan tentang girik, tentang sertifikat yang juga ada di desa atau di kelurahan ya. Dokumen-dokumen yang seperti itu juga bisa dipakai. Karena itu saya pikir arsip yang berbasis blockchain atau barcode itu memang diperlukan agar walaupun ada dokumen yang sifatnya sama, sifatnya mirip, tapi dengan adanya teknologi blockchain atau barcode itu kita tetap bisa tahu mana yang asli, mana yang duplikat, mana yang persis sama, tapi yang asli itu harus ditandai dengan satu teknologi penentu gitu. Itu yang belum dilakukan saya pikir. Jadi nanti walaupun banyak beredar akte tanah atau girik, kita tetap bisa melacak mana yang asli dan siapa pemiliknya gitu. Itu yang belum dilakukan oleh kita bersama gitu. Oke, kalau kita lihat sangat terstruktur ya, Eva, dari pihak kementerian, kemudian dari notaris, bahkan sampai tadi Pak Rozi mengatakan sampai ke tingkat aparat desa. Betul. Nah, kalau tadi sudah kita lihat dan kita sudah bahas soal apa yang harus dilakukan oleh Kementerian ATR BPN, yang menjadi pertanyaan berikutnya, apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat ketika untuk memberantas mafia tanah ini ternyata juga tidak mudah karena sudah terstruktur dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Masyarakat bisa apa, Pak Rozi? Ya, masyarakat, saya yakin betul masyarakat kita cerdas, peduli. Bahkan masyarakat kita tuh punya kebiasaan ini ya, menggosip di berbagai media ya. Saya pikir sekarang waktunya untuk ketika mereka menyampaikan satu temuan atau pengalaman di media sosial, saya pikir ini bukan kaitannya dengan pencemaran nama baik. Ini bagian dari kita menegakkan mana yang benar dan mana yang salah ya. Jadi ketika masyarakat berparti aktif di media sosial, melaporkan, mengadukan, dan kita tahu ada satgas yang bisa menangkap secara proaktif misalnya, sehingga mafia itu ketahuan gitu ya, karena dengan partisipasi masyarakat, ya masyarakat yang tadinya takut ya mengadu, takut menjadi saksi, itu dengan keberanian, dengan semangat bersama ini, itu akan membuat seperti lidi yang diikat menjadi sapu gitu ya, sehingga bisa menyapu mafia tanah. Itu poin penting yang menurut saya, aktivisme atau keberdayaan masyarakat berpartisipasi di media sosial itu adalah bagian untuk menguatkan satu sama lain, bahwa ketika ada satu kasus, ada kasus yang lain, kemudian sama-sama para korban bersatu menyampaikannya ke Satgas, itu akan mengatakan masyarakat kuat, masyarakat negara berdaulat. Partisipasi aktif masyarakat, kemudian penggunaan teknologi juga Anda singgung, apalagi langkah yang bisa dilakukan untuk betul-betul menggebuk mafia tanah ini? Ya, sistem peradilan kita. Jadi ketika peradilan kita memang teruji ya bahwa mafia tanah itu sidang-sidangnya bisa disaksikan oleh masyarakat, sidang-sidangnya terbuka, kemudian hukumannya jelas berapa tahun, kemudian ada ganti rugi misalnya jelas berapa rupiah misalnya. Dengan adanya sistem peradilan yang terbuka, transparan, dan akuntabel, itu membuat masyarakat lebih merasa kita sudah masuk ke demokrasi substantif ya. Demokrasi yang memang menegakkan kedaulatan rakyat dan melindungi hak masyarakat. Jadi menurut saya sistem peradilan kita memang harus diperkuat lagi, dan itu sedang on the track saya pikir. Ya, Pak Rozi, terakhir, kalau masyarakat sudah memiliki tanah, ini yang seringkali terjadi ya, mereka hanya mematok menggunakan poin-poin atau barang-barang yang bisa dalam tanda kutip digeser begitu. Nah, saran Anda kepada masyarakat yang sudah memiliki sebidang tanah,
Apa yang harus dilakukan masyarakat supaya tanah itu tidak diserobot, tidak dicurangi dalam tanda kutip oleh pihak-pihak tertentu? Ya, kita sekarang punya teknologi misalnya drone ya, tentang peta ya. Jadi sebaiknya antar tetangga dan aparat desa yang menjadi punya memiliki wewenang ya untuk masalah catatan, lalu ya saya pikir mari kita dokumentasikan secara bersama ya. Kalau dulu kan kita nggak punya teknologi tentang peta tanah ya, sekarang masyarakat bisa memanfaatkan teknologi drone itu untuk tahu mana batasnya, dan patok-patoknya harus dibikin koordinat GPS-nya ya. Dengan begitu sangat sulit untuk ada praktek menggeser atau merubah peta tanah gitu. Saya pikir itu harus dilakukan. Baik. Baik, terima kasih pengamat kebijakan publik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pak Safwan Rozi, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat selalu, Pak Rozi. Salam sehat, Pak Rozi. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat.